Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rivaldi. Pengertian pengendalian internet. Menurut SAS 1 Selection 320, pengendalian internet terdiri atas struktur organisasi dan seluruh metode yang dikoordinasi dan pengukuran yang ditetapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aktiva, pengecekan keakuratan dan keadaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan sebelumnya. Di sini ada tujuan pengendalian internet. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, menjamin keadaan data akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kinerja. Yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Di sini terdapat 6 penanggung jawab struktur pengendalian internet. Untuk yang pertama, manajemen. Yang kedua, dewan komisaris dan komite audit. Yang ketiga, audit internet. Yang keempat, personel lain entitas. Yang kelima, auditor independen. Dan yang terakhir, pihak luar lain. Itu tadi susunan penanggung jawab struktur pengendalian internet. Selanjutnya, pengujian pengendalian. Prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian internet. Pengujian pengendalian yang dilakukan berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan. Contohnya, penyimpanan surat berharga klien di lemari besi yang nomor kodenya di tangan bendahara dan direktur keuangan. Pengujian pengendalian bersamaan. Pengujian yang dilakukan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha memperolehan pemahaman atas pengendalian internet, terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus mendapatkan bukti efektivitas pengendalian internet. Bukti yang diperoleh hanya menghasilkan taksiran tingkat risiko pengendalian dilaksanakan pada tahap perencanaan audit. Prosedur pengujian pengendalian. Yang pertama, permintaan keterangan. Yang kedua, pengamatan. Yang ketiga, inspeksi. Dan yang keempat, pelaksanaan kembali. Pengujian pengendalian tambahan. Yang pertama, pengujian yang dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan. Dan yang kedua, dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Prosedur yang pengendalian meliputi otoritas yang tepat, pemisahan dan tugas, catatan dan dokumen, pengendalian kertas pemeriksaan atau pengecekan independen, sistem akuntansi, pengeluaran kas, dan prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian yang pertama, otoritas yang memadai, adanya pemisahan tugas, dokumentasi dan catatan, pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan, pemeriksaan independen. Di sini terdapat pengendalian internet transaksi pembelian. Ada 11. Untuk yang pertama, permintaan pembelian. Yang kedua, order pembelian. Ketiga, laporan penerimaan barang. Yang keempat, faktur dari pemasok. Yang kelima, voucher. Yang keenam, ringkasan voucher. Yang ketujuh, registrasi voucher. Yang kedelapan, laporan pelanggan bulan dari pemasok. 9, buku pembantu utang dagang. Yang ke-10, arsip voucher belum dibayar. Dan yang ke-11, arsip voucher yang sudah dibayar. Itu untuk pengendalian internet dalam transaksi pembelian. Pengertian pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Jenis pengujian substantif. Yang pertama, prosedur atau pengujian analitik dilakukan oleh auditor
dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menentukan bidang yang memerlukan audit yang lebih intensif. Contohnya, analisis rasio, analisis laba kotor, analisis terhadap laporan keuangan perbandingan. Untuk yang kedua, pengujian terhadap transaksi rinci. Prosedur pengusutan atau tracing. Contoh transaksi rinci dapat diusut dari dokumen sumber SPT, bukti kas keluar, dan bukti pendukung. SPT faktur dari pemasok ke buku register kas keluar. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Contohnya, pencatatan rinci dalam KP piutang dapat diperiksa dokumen sumber dan dokumen pendukungnya ke faktur penjualan, laporan pengiriman barang, dan surat uang. Yang terakhir, pengujian terhadap saldo rinci. Pengujian ini difokuskan untuk memperoleh bukti secara langsung tentang suatu saldo akun. Pengujian terhadap saldo rinci dilakukan dengan melakukan konfirmasi dan melakukan inspeksi. Contohnya, auditor meminta konfirmasi dari bank untuk saldo kas klien pada tanggal neraca. Konfirmasi yang pertama merupakan bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Untuk yang kedua, jenis konfirmasi ada dua. Konfirmasi positif, yaitu debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang tersebut benar-benar salah. Yang kedua, konfirmasi negatif, yaitu debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasi apabila saldonya salah. Mungkin itu saja materi tentang pengujian pengendalian dan pengujian substansi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.